Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG Dalja periode 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Helmi Alamsah, guru Quran Hadis MI Persis 29. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan tema Hukum Mim Mati, subtema Idgham Mimi pertemuan kedua. Berikut video pembelajaran yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah ya, pada sehat gitu. Coba sebelum belajar, apa pengen lihat sudah siap belum belajarnya gitu? Oke. Siap. Sebelum itu coba Nopal KM siapkan terlebih dahulu. Siap. Berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Bapak akan absen dulu ya. Agung, nggak ada, kenapa? Tanpa keterangan. Oke, Aisyah sakit. Oke, kita doakan Aisyah mudah-mudahan cepat sembuh sehingga bisa ikut belajar seperti biasanya. Rausan Fikri, Respan Samil, terus Dagi Pari, Jahran Abdul Aziz. Oke. Ada 3 orang ya yang tidak masuk. 2 orang sakit, 1 tanpa keterangan. Agung, mudah-mudahan Agung nanti bisa beri keterangan biar ikut belajar ya. Oke, ini kayaknya masih pada lesu. Sudah siap belum belajarnya? Siap ya? Oke, sebelum ini kita sama-sama dulu motivasi diri masing-masing dengan menunjukkan bahwa kita bangga menjadi murid MI Persis 29 yang MI Persis 29 yang itu ya. Ada apa kan? Sambil tepuk tangan, gak apa-apa, sok tarik-tarik dan biar kita semangat belajar. Siap? 1, 2, 3, MI Persis. Selanjutnya, coba Bapak akan tanya. Sebelum hari ini, minggu kemarin, kita belajar tentang apa? Masih tentang, kalau hari ini kita akan belajar tentang Idgham Mimi, masih tentang hukum mim mati. Sebelumnya kita belajar tentang apa? IPA Sapawi. Apa yang disebut dengan IPA Sapawi, Cung? Ayo, siapa yang berani? Yang disebut dengan IPA Sapawi apa? Setiap ada mim mati bertemu dengan huruf ba. Oke. Dan sebelum ke materi juga, coba Bapak pengen dengar kebiasaan kita membaca surat-surat pendek ya. Coba baca surat Al-Humajah sama-sama. Tahu dulu.
Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang idgham mimi, masih lanjutan materi tentang hukum mimati. Gitu. Adapun kompetensi dasar pada pelajaran kali ini adalah masih sama dengan yang pertemuan sebelumnya, yaitu kita bisa menerapkan hukum bacaan mimati. Sebelumnya kita sudah belajar IPA Sapawi, sekarang kita akan belajar tentang idgham mimi atau idgham mislain. Nah, adapun tujuan kita mempelajari ini adalah satu, kita bisa menjelaskan pengertian apa yang disebut dengan idgham mimi atau idgham mislain. Terus kita juga bisa tahu apa saja yang termasuk huruf idgham mimi atau idgham mislain. Dan yang terakhir adalah kita bisa mengidentifikasi atau membedakan mana yang termasuk IPA Sapawi dan mana yang termasuk kepada idgham mimi gitu. Oke, nah nanti setelah kita mendengar penjelasan tentang idgham mimi ya, Bapak nanti akan mencoba membagi beberapa kelompok ya. Ini yang hadir ada 27. Apakah Bapak akan bagi 5 atau 6? Nanti gimana ini saja ya. Dan nanti kita akan menerapkannya dengan permainan atau model pembelajaran mix match ya di luar. Nanti kalian akan disuruh membedakan mana yang termasuk contoh IPA Sapawi, mana yang termasuk contoh idgham mutamasilain, dan yang bukan keduanya. Nanti kita nilai sama-sama langsung. Misalnya kelompok 1 nanti sudah diperiksa gitu ya. Dan nanti yang mendapatkan paling cepat dan betul semua berarti itu juara pertamanya. Oke, selanjutnya coba perhatikan materi penjelasan tentang idgham mimi gitu ya. Lewat layar ini. Ini karena pakai YouTube, nanti kalau ada iklan jangan sorak-sore ya gitu. Oke, sebelum Bapak tayangkan tentang penjelasan idgham mimi dan idgham mislain, kenapa kita harus belajar tentang ilmu tajwid ya gitu. Kita harus sadari bahwa kita selaku umat muslim itu salah satu wahyu Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran, dan Al-Quran menjadi pegangan hidup bagi kita, sehingga dalam membacanya kita harus benar. Warotilil Qur'ana tartila. Makanya kita harus mempelajari ilmunya agar membaca Al-Quran itu tidak salah. Ada yang dibaca pendek, ada yang dibaca dengung, ada yang dibaca panjang, ada yang jelas, ada yang berbunyi M gitu ya. Nah, itu semuanya dipelajari dalam ilmu tajwid. Jadi kita harus semangat kenaon diajar ilmu tajwid saya mah tara maca Quran, jangan seperti itu. Coba sekarang perhatikan ya tentang penjelasan idgham mimi atau idgham mislain atau mutamasilain. Nanti sesudah penjelasan ini kita akan langsung coba kalian sudah paham atau belum, sehingga yang tidak memperhatikan mungkin nanti akan kesulitan naon sih nu disebut idgham mutamasilain itu gitu ya. Makanya anak-anak coba perhatikan, kurang lebih hanya sekitar 6 menit kok, nggak terlalu lama juga. Siap. Kedengaran nggak? Semuanya mari kita mulai pelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, idgham mimi ini terjadinya apabila mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf mim yang berharokat.
Dan cara membaca idgham mislain atau idgham mimi yaitu dengan cara menyuarakan suara mim merangkap atau ditasdidkan dengan samar-samar serta dipanjangkan 2 harakat. Dan hukum idgham mimi atau idgham mislain yaitu hanya berlaku pada saat mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf mim yang berharakat, baik mim yang berharakat fathah. Contoh idgham mimi sebagaimana keterangannya, jadi bilangan ada mim sukun atau mim mati. Contohnya seperti ini, bilangan ada mim sukun lalu berhadapan dengan huruf mim lagi, namun mim tersebut atau mim yang di depannya itu adalah mim yang berharakat, baik mim yang berharakat fathah seperti ini ya. Baik, yang kita perhatikan di sini ada mim sukun sama yang dicontoh seperti ini ya. Ada mim sukun lalu berhadapan atau di depannya itu ada huruf mim yang berharakat fathah seperti ini. Maka ini dihukumi idgham mimi, dan cara membacanya itu harus diidghamkan atau ditasdidkan ya, serta di 2 harakat ya. Kita bacakan lagi. Fi qulubihim maradun. Jadi ditahan dulu ya 2 harakat. Bihim maradun seperti itu ya. Contoh yang kedua, ketika mim sukun berhadapan dengan huruf mim yang berharakat, di sini yang berharakat kasar ya, seperti ini. Contohnya kita bacakan allazi at'amahum, lalu di depannya ada huruf mim yang berharakat kasar. Nah ini maka dihukumi idgham mimi atau idgham mislain ya. Dan cara membacanya itu dengan cara mentasdidkan atau mengidghamkan ya, serta dengan 2 harakat. Jadi kita dulu 2 harakat ya. Kita bacakan lagi. Allazi at'amahum seperti itu ya. Jadi kita dulu 2 harakat ya, serta dengan seperti itu. Contoh yang ketiga, contoh ketika mim sukun berhadapan dengan huruf mim yang berharakat dhamma seperti ini. Kita bacakan contohnya. Baik. Perhatikan di sini ada mim sukun atau mim mati lalu berhadapan dengan huruf mim lagi. Jadi di depannya itu ada huruf mim yang berharakat dhamma. Maka ini dihukumi idgham mimi atau idgham mislain ya. Dan cara membacanya itu harus diidghamkan atau ditasdidkan huruf mim yang ada di depannya seperti itu ya, serta dengan 2 harakat. Seperti itu ya. Jadi kesimpulannya, keterangan ini itu bila mana ada mim sukun atau mim mati lalu berhadapan dengan huruf mim lagi. Jadi di depannya itu ada huruf mim yang berharakat, baik itu mim yang berharakat fathah, mim yang berharakat kasrah, dan mim yang berharakat dhamma. Nah itu dihukumi idgham mimi ya atau idgham mislain. Dan cara membacanya itu mim sukun tersebut harus diidghamkan ke huruf mim yang ada di depannya. Jadi langsung diidghamkan atau ditasdidkan ke huruf mim yang berharakat atau yang ada di depannya seperti itu. Baik sahabat semuanya, mungkin cukup sekian dulu pelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Oke, itu penjelasan tentang idgham mimi. Kira-kira bisa dipahami apa itu yang disebut dengan idgham mimi?
Apa katanya yang disebut dengan idgham mimi itu? Mim mati. Nah, contohnya adalah fi qulubihim. Mana katanya yang termasuk idgham miminya itu? Yang ini ya. Mim ini, mim mati bertemu dengan yang ini. Itulah yang disebut dengan idgham mimi. Cara bacanya gimana? 2 harokat ditasdidkan disertai dengan dengung ya gitu. Fi qulubihim, ada tasdid bihim, gitu. Oke, contoh yang kedua, coba apa? Baca, cingkeras. Yang mana yang termasuk contoh idgham mutamatsilahnya atau idgham miminya? Amahum mim. Ada mim ini yang pertama mati, terus ada mim yang kedua dulu. Jadi nanti di Al-Quran kalian tinggal cari ada mim mati, lihat sesudah huruf mim mati itu huruf mim lagi bukan. Kalau huruf mim lagi berarti itu termasuk pada huruf idgham. Cara bacanya disamakan, dengung, ditahan, 2. Oke, coba ada yang mau ditanyakan tentang idgham mimi? Paham semuanya? Paham ya? Kalau paham semuanya tentang idgham mimi, Bapak perhatikan. Paham semuanya tentang idgham mimi, kita akan coba membedakan mana yang termasuk contoh idgham mimi atau idgham isnai, mana yang termasuk ikhfa safawi, dan mana yang bukan termasuk ikhfa safawi dan idgham mimi gitu. Sini saya sudah siapkan perangkatnya, nanti kita di luar ya gitu. Bapak akan bagi kepada 6 kelompok saja. Biar enggak abi mau jeung sieu, abi mau jeung sieu gitu. Enggak. Bapak akan tentukan. Nanti hitung, kakinya ke bawah. Berhitung 1 sampai 6. 1 2 3 4 5 6. Kemudian di sana nanti jangan bilang 7. 1 lagi ya. Paham? Paham? Oke, siap boleh. Oh ya, lupa. Ingat-ingat kalian nyebutnya angka berapa? Ya. Ya. Baru 5 ini. Sekarang yang tadi merasa menyebutkan angka 1 itu satu kelompok dengan angka 1 lagi. Angka 2 satu kelompok dengan angka 2 lagi. So, nanti kita akan di luar ya belajarnya. Angka 1 saja, yuk yang termasuk angka 1 saja. Ke depan. Ke depan. Dirgam angka 1 saja. Yuk yang termasuk angka 1 saja. Nih, angka 1 saja. Tahan dulu. So, keluar, di luar nanti. Angka 2, yang angka 2. Yo, yang angka 2 saja. Nih. Ayo, keluar, angka 2. Angka 3, yang kelompok angka 3. Ini. Yo, kelompok angka 3. Kelompok 4. Ikhfa safawi dan yang bukan ikhfa safawi dan bukan
idgham mutamatsilain. Nanti kalian cocokkan nih yang termasuk idgham mimi, misalnya ada di sini tempel ya. Jajarkeun yang termasuk contoh idgham mimi saja kelompok 1 ya. Yang termasuk contoh ikhfa safawina jajarkeun gitu ke belakang. Yang bukan keduanya juga sama dijajarkeun. Paham? Paham tugasnya? Paham? Biar ini biar angka ini kelompok 16 nih. 2, 3, mulai. Oh. Yang masuk idgham mimi, yang masuk ikhfa safawi, yang bukan keduanya. Ayo. Yang sudah dijajarkan ke belakang ya. Jajarkan ke belakang. Ini nih. Ini apa? Nah, ya ini ada ini. Oh, bagi di makanan. Dijajar ke belakang Rausan, ditempel jadi biar kelihatan yang sudah sama yang dulunya. Nah, itu. Kau tahu ini kata ikhfa safawi? Iya, semuanya nyambung. Ini udah? Udah? Oh, udah bisa semua. Nanti yang ke satu ini ya. Yang ke satu tadi mana ini ya? Ini ke satu, ini kedua, yang ketiga. Ini ketiga, ini keempat, kelima ini udah belum? Ya, sok tenang aja. Pertama ya. Yang ini. Coba perhatikan. Idgham mimi. Fa imma ya'tiyannakum minni. Mana idgham miminya, coba tunjukkan. Iya, betul. Yang kedua, min qablihim mithla qaulihim. Betul, saya akan panggil dari kelompok 2, yang juara yang beres kedua. Sini Rausan. Nih. Yang idgham miminya betul salah? Coba lihat semuanya. Menurut ini. Hah? Betul semua? Oke. Berarti yang idgham mimi betul semua. Kelompok 5. Ayo. Ini teh kelompok 5 ya, betul ya? Kelompok 5. Coba periksa yang ikhfa safawinya, betul enggak? Sini. Jadi nanti sama temennya yang periksa. Ayo sini, enggak apa-apa, nanti Bapak bantu. Ayo, biarin sini. Ini. Sok, yang termasuk contoh ikhfa safawi, betul semua enggak? Lihat. Betul semua? Oke. Betul, betul semua. Ini coba perhatikan. Ini nih. Lama baina yadaihi. Mana mim matinya? Memang sesudah huruf mim kan ada huruf alif. Terus ada huruf ba, jadi ini harusnya dibukan ikhfa safawi, dibukan keduanya. Yo, sampai ke sana. Yang idgham mimi coba. Oke, beresin. Udah. Nih, tinggal ini ya.
semua kelompok betul. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 6. Tadi di kelompok 5 ya, ada yang kurang tepat 1, tapi hanya 1. Ya. Berarti coba perhatikan, udah. Coba perhatikan. Berarti hampir secara keseluruhan sudah bisa mengetahui mana itu idgham sapawi, idgham mutamasilen atau idgham mislain atau idgham mimi. Mana ikhfa sapawi, mana idgham mimi dan yang bukan keduanya. Itu sudah hampir 99% paham ya gitu. Artinya nanti tinggal dilatih di rumah. Kalau barusan mah kan Bapak yang nyediain. Nih gitu. Mana kalimatnya? Coba nanti di rumah belajar kembali dengan cara membuka Al-Qur'an. Di Al-Qur'an langsung cari. Itu juga memang di Al-Qur'an, tapi kan Bapak yang menyediakan, lebih mudah. Nanti tinggal kalian cari di Al-Qur'an mana idgham mimi, mana idgham ikhfa sapawi. Itu saja. Yang bukan keduanya nggak usah dicari. Oke? Sekarang sebelum kita akhiri, Bapak akan Bapak pengen dengar apa yang disebut dengan idgham mutamasilen? Idgham mutamasilen adalah. Ayo Hasan, nggak apa-apa. Yang Hasan. Idgham ini adalah seperti fathah, kasrah dan dhamma. Cara bacanya Didengungkan 2 harokat dan apa? Ya, itu apabila ada mim mati bertemu dengan mim yang berharokat, bacanya disamakan dengung dan ditakan 2 harokat. Paham ya tentang ikhfa sapawi idgham mutamasilen? Oke, Bapak akan simpulkan, kalau ikhfa sapawi itu mim mati bertemu dengan ba. Kalau idgham mutamasilen itu mim mati bertemu dengan mim hidup. Makanya disebut idgham mimi, karena sesudah mim ada mim lagi atau 2 huruf yang serupa gitu. Itu adalah idgham mutamasilen. Oke, coba tadi yang hasil itunya dikumpulkan dulu. Itu tuh. Kertasnya dikumpulkan dulu. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang idhar sapawi. Masih hukum mim mati ya. Jadi nanti minggu pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang idhar sapawi. Berarti kita sudah selesai tentang hukum mim mati minggu depan. Oke? Sekarang siap-siap. Siap. Berdoa. Hati-hati ya nanti di perjalanan ini. Oke, laki-laki terlebih dahulu.